wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah sidang pengajian yang sama-sama harap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian subuh ini kita akan coba buka dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu agar dapat lebih mengundang dan juga membawa rahmat dan juga kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada hari-hari kita, khususnya di Jumat ini. Mudah-mudahan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari tilawah-tilawah Al-Quran kita. Baik jemaah sekalian, sebagai pembuka kita akan coba baca surat kemarin terakhir itu Al-Qalam ya. Sekarang kita masuk ke Al-Haqqah. Bapak-bapak sekalian bisa membuka Al-Qurannya ataupun bisa mendengarkan bacaan dari surat Al-Haqqah, surat nomor 69, halaman ke-566 di juz ke-29. Ini surat ketiga ya setelah surat Al-Mulk. Sudah Pak? Halaman 566 halamannya. Surat 69. Ya, suratnya 69. Surat Al-Haqqah. Jadi kita akan awali dengan isti'adzah dan juga basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil-qari'ah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kita telah membaca surat Al-Haqqah di mana surat ini terkandung di dalamnya mengenai gambaran ketika hari berakhirnya dunia. Ketika hancurnya dunia digambarkan dengan Al-Haqqah, hari kiamat, ya, hari kehancuran. Dan kalau Bapak-bapak perhatikan, biasanya kalimat atau kata yang menunjukkan kehancuran ataupun kiamat di dalam Al-Quran itu diungkap dengan pembacaan yang sulit, pembacaan yang berat, ya. Nah, salah satunya itu adalah Al-Haqqah. Dia dibaca dengan cara memanjangkan huruf ha, dan di qafnya itu ada tasydid yang menandakan kita harus membacanya dengan syiddah, ada penekanan di situ, memberikan arti dan makna bahwasanya kiamat itu adalah sesuatu yang harus ditekankan
bagi kehidupan kita, agar senantiasa kita ingat, agar senantiasa kita waspada mengenai hari kehancuran ini. Dan bapak-bapak sekalian, dalam membaca Al-Haqqah itu sempurnanya bapak panjangkan haknya sampai dengan 6 harokat. Ya, tidak boleh dibaca Al-Haqqah, tidak boleh. Al-Haqqah, ujung dalam pembacaan ke huruf qafnya itu harus ada tekanan. Ya, tidak boleh Al-Haqqah. Itu tidak boleh. Karena di sini ada salah satu hukum yang masuk. Hukumnya apa? Hukum mad lazim kalimi musaqqal. Ya, yang lazim, yang baku dibacakan dengan penekanan ke dalam huruf qaf. Begitupun dalam ayat yang keduanya, malhaqqah, sama. Sampai diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sampai diulang dengan ayat yang ketiga. Wa ma adraka malhaqqah. Gitu, Pak. Ya, jadi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mengenai besarnya, dahsyatnya mengenai kiamat itu, salah satunya dengan penggunaan diksi atau kata dalam bahasa Arab yang memberikan penekanan. Ya. Jadi Al-Haqqah ini nggak ada matnya ya? betul. Ya, makanya disebut mad lazim kalimi musaqqal. Ya, mad itu kan tanda baca panjang dalam Quran. Dan mad itu terbagi menjadi sampai 14 sampai dengan 16 bagian. Ada mad iwad, mad tabi'i, mad ardi sukun, mad silah tawila, mad silah kubro, mad silah qasirah, mad lazim kalimi musaqqal, ada temannya mad lazim mukhaffaf kalimi, itu kan ada teman-temannya. Sangat banyak sekali mad yang belajar. Dan juga yang harus diperhatikan bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi bahasa Arab yang terangkum di dalam Al-Qur'an itu memiliki cara baca yang khusus. Berbeda dengan bacaan bahasa Arab yang di luar Al-Qur'an, termasuk hadis. Hadis itu tidak ada di dalamnya kaidah dalam tajwidnya. Contoh, sami'tu Rasulullah sallallahu dibaca dengan alimunan, dengan langgam, itu tidak ada. Innamal mu'minu atau innamal a'malu binniyat, tidak seperti itu bacanya. Langsung saja innamal a'malu binniyat, bagaikan conversation ya, bagaikan bacaan atau diskusi kita dengan memakai bahasa Arab pada kesempatan umum. Berbeda dalam urusan dalam baca Quran khusus karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan cara bacanya. Warattilil Qur'ana tartila, harus dengan tartil dalam bacaan Quran. Makanya kita dituntut ya dalam berinteraksi dengan Quran harus memakai tata cara membacanya. Sebagaimana kita memakai kendaraan pun itu harus ada rulesnya, aturannya. Ketika kita memakai kendaraan di komplek, kecepatan dibatasi. Ketika di jalanan umum bagaimana caranya? Begitupun di tol, tidak boleh pelan-pelan, 60 ke bawah itu membahayakan. Makanya ada batasan-batasan, begitu pun dalam Al-Quran. Nah, makanya kita harus ngeh ya, agar tidak membawa kesalahan baca dalam baca Al-Quran. Baik bapak-bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengutip ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Ayat 208 yang sering kali kita dengarkan dan kita baca. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Sering sekali ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian seluruhnya fis silmi, ke dalam agama. As-silmi itu Islam berarti maknanya kafatan, secara sempurna. Dan selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian itu mengikuti langkah-langkah setan, bujuk rayu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Diberikan status bagi kita setan itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata. Menariknya jamaah sekalian, ketika asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permintaan khusus dari seorang sahabat yang dia itu dulunya adalah seorang rahib, pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam, dan juga beberapa reng-rengan teman-temannya
yang dulunya sangat kuat dalam memegang agama Yahudi, ketika datang Rasulullah SAW dengan risalah Islamnya, mereka tunduk terhadap ajaran Allah, masuk ke dalam Islam. Cuman ada permintaan yang datang dari Ikrimah, dari Abdullah bin Salam, dari Al-Husain ini kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, kami itu sudah terbiasa di waktu dulu sering mengagungkan dan memuliakan satu hari dalam minggunya, itu adalah hari Sabtu. Sering mengeluh-elukan mengagungkan hari Sabtu, di mana kami beribadah itu pol-polan pada hari Sabtu. Sekarang saya masuk ke dalam agama Islam, boleh enggak? Boleh enggak kita tidaklah sampai merayakan hari Sabtunya, tidak. Tidak juga kita melakukan ibadah-ibadah khusus di hari Sabtu, tidak. Cuma kita minta di malam hari ketika hari Sabtu kita pengen berdoa, pengen beribadah layaknya kita dulu mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Allah. Nah gitu. Tayapannya hari Sabat itu kan hari khususnya ibadah orang-orang Yahudi. Sebetulnya Nasrani pun sama, hari ibadahnya itu Sabat. Cuman degradasi sampai akhirnya ada kekuatan politik pada saat itu, ya akhirnya berganti menjadi hari Minggu, Domingos gitu ya. Nah pada saat itu Abdullah bin Salam itu mengungkapkan, kami tidak rayakan hari Sabtunya, tapi malam hari ini kami ingin ibadah. Engkau kan adalah utusan Allah, engkau mendapatkan kitab dari Allah, begitupun Taurat itu adalah min indillah, Taurat pun itu datang dari Allah. Jadi nggak ada masalah kan Rasulullah SAW. Karena saking apanya Pak? Karena saking solehnya Abdullah bin Salam. Solehnya dalam menggenggam agama Yahudi. Nah, pada saat itu udah masuk Islam, minta gitu kata Rasul. Rasul diam dulu, tidak berani untuk menjawab. Tiba-tiba datang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, udkhulu, masuklah kalian seluruhnya fisil nikafah, dalam agamanya Allah, dalam Islam itu secara sempurna. Tidak memakai embel-embel, tidak memakai syiar dan syariat agama-agama sebelumnya. Walaupun agama sebelumnya itu pun adalah agama yang datang dari Allah, gitu Pak. Terus kumaha atau eta syariat mengenai haji? Bukannya itu datang dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Ya betul. Pada dasarnya datang dari syariatnya Nabi Muhammad. Cuma itu dilanggengkan menjadi warisan bagi agama kita yang disahkan dalam syariat Islam. Jadi jangan dipandang mengenai syariat sebelumnya Pak. Karena bisa jadi syariat Nabi-Nabi sebelumnya itu dipakai dalam syariat kita selama itu tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi tidak seluruhnya syariat-syariat Nabi-Nabi sebelumnya itu bisa dipakai oleh kita kalau memang tidak disahkan dalam syariat agama kita. Jadi merujuknya itu kepada agama. Maka dari itu syariat itu terbentuk Bapak-bapak sekalian dalam 3 aspek. Yang pertama bisa jadi warisan dari Nabi-Nabi sebelumnya yang disahkan dalam Islam. Yang kedua, bisa jadi syariat itu datang dengan berdiri sendiri pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah dari Allah SWT. Dan bisa juga syariat itu terbentuk karena berkat dasar kedaruratan, bukan kedaruratan. Syariat itu bisa terbentuk karena dasar kedaruratan. Contohnya apa Pak? Dulu ketika bapak-bapak tawaf ya dan juga sa'i, itu jalurnya cuma satu, ya Pak ya, jalurnya cuma satu, di situ aja. Nah, sehingga setelah dirasa karena saking banyaknya umat Islam ingin pergi berhaji, kewalahan tuh yang panitia kerajaan Saudi itu kewalahan melihat hal itu. Ada kedaruratan nih, kalau tetap dengan jalur seperti itu membeledak terjadi bahaya, hingga akhirnya dibuat bertingkat, hingga akhirnya dibuat jalur-jalur yang lebih besar, hingga akhirnya dibuat cara-cara untuk mempermudah. Nah, itu pun bisa dengan salah satu ungkapan yang disebut dengan maslahat mursalah. Kalau misalkan ada kemaslahatan yang dirasa itu sangat penting bagi kaum muslimin, maka syariat itu bisa ditambahkan dalam arti lebih disempurnakan berdasarkan kedaruratan. Tapi kalau nggak ada kedaruratan nggak boleh. Salah satu hal ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan para sahabat, sholatnya pakai sepatu tidak pakai sendal tidak pakai. Makanya ada riwayat menyatakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, ketika sedang sujud, Rasul membuka salah satu terompahnya mengalungkan ke mangkar. Ditinggali bu makmumnya, dilihat oleh jamaah dan sahabatnya. Rasul kok ngalungkan sepatu gitu. Hingga akhirnya para sahabat itu ikut buka sepatu dialungkan. Kan gitu. Ya.
Tapi ternyata itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau menanggalkan satu dari terompahmu? Jibril datang memberitahuku bahwasanya di terompahku ada najis, makanya aku buang. Oh, jadi kami nggak usah, itu mah khusus. Ya. Sekarang kita masuk ke masjid pakai sepatu nggak, Bang? Bahaya kalau pakai sepatu ke masjid, bisa jadi penodaan. Gitu. Pakai sendal tidak? Ya boleh, sendalnya sendal khusus masjid, Pak, dipakainya di sana, tapi sholat yang nggak usah pakai sendal, ada karpet. Nah itu adalah salah satu hal yang terus berganti sesuai relevan dengan zaman, dimasukkan ke dalam bab kajian fikih nantinya, Pak. Makanya syariat Islam itu sangat dinamis, Pak. Sangat dinamis. Karena apa? Karena ada hukum fikih yang memberikan kaidah-kaidah dasar bagaimana cara kita mengaplikasikan, mengadaptasikan Islam itu sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Para jamaah sekalian, berlanjut nih, yang menarik ungkapan dalam surat Al-Baqarah 208, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kalian, ittiba itu mengikuti, Pak. Ya. Wala tattabi'u, jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwat. Nah, menariknya para ulama sebutkan di sini, kenapa dipakainya dengan bentuk jamak, tidak dengan bentuk tunggal. Khutuwat itu jamak dari khitotun atau khutwatan. Khutwatan itu satu jalan, Pak, satu jalur. Tapi bagi setan itu memiliki khutwat. Banyak sekali jalannya, banyak sekali caranya, banyak sekali alurnya dalam mengganggu kita. Tidak diberikan satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nih, setan itu tipu dayanya sangat banyak sekali. Pakai ungkapan jamak khutwatis syaitan. Sampai-sampai ada mufassir menyebutkan, kadangkala setan menggoda kita itu saking pintarnya dia, saking liciknya dia, saking banyaknya pengalaman dia, dia mengarahkan kita ke jalan arahnya ke kanan, arahnya ke kebenaran, Pak. Arahnya menuju jalan yang dianggap oleh kita ini benar gitu. Kadang-kala itu nggak langsung dibelokkan ke kiri, karena kita akan sadar kalau misalkan setan ngasih tahu jalan ke kiri, kita langsung nolak, oi ini salah, nggak bisa. Tapi kadang-kala setan itu untuk membelok kanan itu dibelokkan ke kanan dulu. Sudah belok ke kanan, dia akan terus ke kanan. Kalau saking kanannya dia nanti berada di jalur sebelah kiri. Muat terasa. Ke atas tuh, Pak. Mufassir itu sampai menyebutkan seperti itu. Saking jalurnya dan jalannya setan itu sangat banyak. Belok ke kanan, dianggap ini ibadah, ini dianggap baik, ini teh maslahat, ini teh istihsan, banyak kebaikannya, sampai lupa. Akhirnya dia ada di jalur yang kiri. Beloknya ke kiri. Itu setan. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya yang sering kita rasakan, khususnya di kalangan kaum muda, bahkan yang sudah ngaji sekalipun, ketika setelah beres kajian, taklim, majelis, itu ada seorang pemuda, ini diartikan biasanya seperti ini. Ada pemuda yang pulang memakai kendaraan motor, tiba-tiba di jalan, ba'da Isya udah agak malam, ada perempuan sendirian jalan pulang. Nah, karena dia udah belajar di majelis tadi, wajib hukumnya gitu bagi seorang muslim untuk memberikan haknya, yaitu berupa mengucapkan salam gitu ya. Akhirnya pas ketika lewat ke perempuan itu ya pakai kerudung, wah muslim nih, salaman, assalamualaikum, dianggap dia baik. Betul, memang itu baik. Akhirnya dijawab oleh perempuan, waalaikumsalam warahmatullah. Pas tos salam, nah lihat gitu teh, langsung timbul dalam hatinya geram tes. Aduh, langsung ya bahaya kalau seorang perempuan pulang sendirian. Ini madorot kan gitu. Ini darurat. Wah, udahlah, saya ajak aja lah naik ke motor gitu. Sedikit-sedikit, akhirnya, teh mau kemana? Oh, mau ke sana. Aduh, searah, aduh sekalian ya. Ya, aduh mangga, akhirnya naik. Ketika naik jalan, ternyata jalannya agak terjal. Takut jatuh di belakang. Teh, hati-hati. Gerentes lagi di hatinya teh. Teh, pegangan teh. Pegangan teh, sedikit-sedikit. Udah pegangan teh kan udah selamat nih perempuan nih. Udah gitu teh, di jalan ada jalan yang berlubang segala macam. Setan teh ngasih terus cara-cara, tidak langsung setan nyuruh berzina, tidak, Pak, tapi dengan cara-cara yang kecil dulu. Hari pertama seperti itu, beres nyampe ke rumahnya, udah teh saya pamit pulang ya. Hari kedua ketemu lagi, akhirnya minta nomor telepon. Udahlah, kita kalau berangkat ke kajian, ke jalan yang benar, kita bareng-bareng aja, karena berjamaahnya itu kan baik, lebih bagus berjamaah kan gitu. Banyak alasan itu, setan itu memberikan ibadah ini bagus gitu. Hingga akhirnya berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Udah keseringan di jalannya, akhirnya tanya-tanya, teh sekolah di mana ini, ngobrol tuh kepanjangan, nggak kerasa. Setan seperti itu. Hingga akhirnya nempel, karena saking banyak jalan-jalan, masuk angin dari si teh. Itu terjadi tidak, Pak? Banyak terjadi.
Khutuwati syaiton, jalan-jalan syaitan itu banyak. Ustadz pun sama. Ya, resikonya itu besar, Pak. Karena jamaahnya itu bukan hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibunya juga banyak. Ya. Yang jamaahnya ibu-ibu pun tidak semuanya sudah menikah. Yang belum menikah atau yang tidak punya suami pun ada. Kan gitu. Awalnya SMS, tanya segala macam. Wah, ya itu tanggung jawab seorang ustadz, dijawab atau kalau nanya apa sesuatu. Tapi kelamaan nggak tahu, keasikan tahu-tahu udah terjadi seperti itu. Itu khutuwati syaitan. Kadang-kadang setan itu mengarahkan ke jalan yang dianggap baik dulu. Iya, akhirnya seperti itu. Ini ada salah satu kisah. Ya, ada salah satu kisah seorang rahib pendeta yang soleh pada zaman dulu sebelum datang di Islam. Itu dia adalah seorang yang terkenal oleh kaumnya adalah orang paling soleh, orang paling taat, orang yang benar-benar ingin berkholwat hanya dengan Allah, sampai-sampai sibuknya beribadah dia lupa untuk menikah. Usianya sudah matang tapi belum menikah. Tawadhu orangnya gitu. Tinggalnya di rumah masjid gitu. Ya. No hebat mah akan fajar masjid enggak ada rumahnya. Luar biasa. Nah ini mau soleh misalnya si rahib ini tuh ya, pendeta ini. Pada satu saat ada keluarga yang dia sudah ditinggal pergi oleh orang tuanya, tinggal bersisa anak-anaknya. Ada 4 bersaudara, Pak. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, yang empatnya bungsu perempuan. Nah, yang ketiga ini dia sudah dia sudah besar-besar semua. Yang keempat pun dia seorang gadis pada saat itu. Nah, karena seorang laki-laki ini dia termasuk ke dalam jajaran tentara, prajurit pada saat itu. Dia dipinta oleh rajanya untuk berperang. Otomatis di rumahnya itu tidak ada yang menjaga adiknya, perempuan sendirian. Hingga kakak-kakak ini berunding gimana ya caranya biar anak kita, adik kita ini selamat gitu ya. Udah gitu kita pergi berbulan-bulan biar ada yang lihat dan mantau, merhatiin lah gitu. Hingga akhirnya muncul sebuah nama yaitu si rahib tadi, si pendeta. Kita titipkan saja di rumahnya pendeta itu. Karena kan pasti orang yang dekat dengan masjid, rumahnya juga jadi gampang ke masjid, ada kajian segala macam, pasti bisa ditambah dengan apa? Mendapatkan pelajaran-pelajaran Islami dari seorang rahib itu. Akhirnya bersepakat nih kakak-kakaknya untuk menitipkan adiknya itu ke rumah rahib. Ketika datang ke rumah rahib, rahibnya gak mau apa-apaan. Ini fitnah bagi saya. Gak bisa. Ini perempuan. Tolong, karena ini darurat, gak ada lagi. Saya gak punya saudara. Kemana saya harus menitipkan adik saya? Akhirnya berpikir aja, waduh, rumah. Ya udah, kalau kamu mau, silakan buat saja rumah sendiri untuk adikmu itu, yang cukup untuk adikmu itu di belakang rumah saya yang agak jauh. Gitu. Siapkan juga untuk jamban segala macamnya. Gitu. Pokoknya mah dibuatkan rumah lah yang kecil. Selama kalian pergi, dia bisa tinggal di situ. Saya akan jamin untuk makannya, seperti itu. Bagi rahib. Hingga akhirnya, baiklah kalau seperti rohib, terima kasih. Dibikin rumah untuk adiknya yang perempuan itu, Pak. Hingga akhirnya pas mereka pergi, pamit ke rohib, adiknya tinggal di situ. Si rohib ini, dia benar-benar menjaga muru'ah, ifahnya. Ya, kemuliaan dan wibawanya dia jaga. Tapi dia memiliki kewajiban untuk memberikan makan. Nah, setiap waktu makan, dia simpan makanan itu di depan pintu rumah itu. Simpan di situ, pergi lagi, nggak pernah ngapa-ngapain, cuma simpan berangkat lagi. Pada satu saat dia pernah lihat si makanannya itu nggak habis, nggak dimakan gitu ya. Mikir lah si rohib, aduh, ini daripada kayak gini bisa-bisa makanan ini mubazir, dimakan sama hewan lain segala macam. Kalau saya ke situ harus saya ketuk pintunya biar dia tahu saya udah kasih makanan. Betul nggak Pak? Dia bagus ya, ketuk. Makanan sudah ada. Sedikit demi sedikit muncullah setan, sedikit-sedikit. Ngetok doang atuh. Assalamualaikum, ditaruh kumaha sehat atau henteu. Bisi ayeuna di pasien makan ternyata di dalam lagi sakit, nah gitu. Nah kan timbul itu. Hingga akhirnya diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak dibuka pintunya, ditutup gordengnya. Ditanya, sehat tidak teh? Alhamdulillah sehat, udah tenang pulang lagi. Ibadah lagi biasa, tidak terkontaminasi. Terus sampai diketuk lagi, setan menyebutkan bisa jadi makanan itu teh tidak suka sama si teteh. Kamu teh harus cari makanan yang enak. Kalau ke tamu teh harus kasih yang paling bagus, yang paling baik gitu kan. Itu kan ajaran agama kamu gitu. Akhirnya si rohib ini, oh iya ya, bisa jadi bosan jadi sayur deh, sarung tempe deh gitu. Kali-kali yang mau ditaruh, tetap assalamualaikum teh mau makan dengan apa sekarang?
Si tetehnya jawab dengan apa saja yang penting anak. Oh ya udah bawain makanan. Terus seperti itu dekat sehingga akhirnya setan nyebutin lagi. Syekh katanya, atuh lebar kasih pendidikan agama, berikan nasihat dan wasiat-wasiat tentang kebaikan. Akhirnya ketok udah gitu ngomong, teh saya punya wasiat, punya nasihat buat teteh. Gini sebutin. Hingga akhirnya si perempuannya pun sama-sama digoda oleh setan. Karena tertutup pintunya, jadi si saya ini harus teriak-teriak ngomongnya. Sehingga kalau lebih bagus buka saja sedikit pintunya, biar suara itu terdengar, nggak usah teriak-teriak lagi si Sandy. Setan menggoda lagi, buka sedikit pintunya. Seperti itu pacarannya. Hingga akhirnya sudah terbuka, udah gitu si tetehnya mengintip. Nah, udah gitu melihat juga si Sandy, karena dia belum pernah ketemu dengan perempuan, dalam arti tidak pernah benar-benar berhadapan dengan perempuan, timbul gejolak syahwat. Waduh, ternyata gelis si tetehnya gitu, kerasa gitu. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit buka, si tetehnya ngomong, saya udah jangan di luar, di dalam aja, nanti dibuka aja pintunya sih. Akhirnya masuk sedikit ke dalam, ngobrol segala macam, sampai akhirnya mereka melakukan perzinahan. Ya, udah masuk ke dalam belenggu, Pak, udah rasa interested itu udah timbul, ketertarikan sama satu sama lain udah timbul, udah nggak bisa dilepaskan, akhirnya melakukan tindakan zina. Sekali terasa enak sisanya, akhirnya dilanjutkan hingga akhirnya hamil si perempuan ini. Pas ketika hamil, pas bisa, pada saat itu terdengar kabar pasukan perang itu akan pulang, akan kembali ke daerah masing-masing. Paniklah si ini. Akhirnya dia melakukan tindakan yang lebih keji. Daripada harkat martabatnya itu tercemar, akhirnya dia bunuh si perempuan tadi. Sampai rela untuk membunuh. Dibunuh perempuan itu, akhirnya dikuburkan di belakang rumahnya. Kubur di belakang rumahnya. Terus bagaimana cara menutupi kebohongannya? Setan memberikan cara-caranya, timbul dalam hatinya. Sebutin sakit, gak ketahuan, gak ketolong, segala macam, hingga akhirnya meninggal. Udah gitu dikuburkan, banyak yang mendoakan, banyak yang nyolatin, istilah kita di bebejokeun kalau mau datang lanjut lah gitu. Hingga akhirnya datang kakak-kakaknya menanyakan bagaimana kondisi adik saya. Aduh, nangis, berakting seperti itu. Allah lebih sayang kepada dirinya. Bahasanya kan gitu. Kumaha tuh di depan ustaznya pasti nyesel gitu ya. Kakaknya, udahlah kita rela, kita ikhlas, kita ridho, gak apa-apa. Pulang ke rumahnya kakaknya. Ketika pulang ke rumahnya pada satu malam, pas ketiga-tiganya itu bermimpi dengan mimpi yang sama. Dalam mimpinya itu diberikan tanda dan ciri bahwasanya adiknya tidak mati karena sakit, tapi dibunuh. Tapi gak mungkin banyak dibunuh. Seorang ulama rohani ini gak pernah berdusta sekalipun. Mereka menyaksikan terhadap mimpinya. Mimpi yang kedua, malam yang keduanya mimpi lagi, sampai yang ketiga mimpi lagi, akhirnya bocor. Kakak yang pertama ngomong, saya mimpi lagi malam, adik saya meninggal, dibunuh segala macam. Gitu. Yang kedua, sama ratu saya pun sama. Tadinya saya mau ngungkap ke kakak, tapi saya rasa saya tidak layak untuk ngobrolkan masalah dia gitu kan. Hingga akhirnya ketiga-tiganya sama bersepakat datang pada si Syekh itu, ngobrol yang betul segala macam. Lihat ke belakang, ternyata di belakang rumahnya ada tanah yang berbeda warnanya dengan tanah yang lainnya. Sebidang tanah itu dikeruk, ada jasad adiknya. Nah setelah itu bapak-bapak sekalian, si Syekh ini saking sudah istilahnya tanggung gitu ya, hingga akhirnya dia itu meminta, dan memintanya salah, bukan kepada Allah. Akhirnya dia murtad, meminta kepada setan. Karena selama ini dia bergumul dengan hawa nafsunya, dia bergumul dengan arahan dan bisikan setan, akhirnya dia meminta kepada setan. Engkau yang telah menjuruskan saya ke sini, maka tolonglah saya saat ini. Setannya sesedia, dipenggal, mati dalam keadaan suhul khatimah. Nah, itulah yang disebut dengan khutuwatis syaitan, langkah-langkah dan juga jalur-jalur setan dalam membelokkan kita. Mungkin ke arah kanan Pak, sedikit, tos kanan terima jadi di kiri. Nah, mungkin kita itu diberikan cara tegunan dari THD segala macam ini. Tapi lihat dengan gamblang, jangan sampai kebablasan. Takutnya arahnya seperti itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di ayat sebutkan innahu lakum aduwwun mubin. Ingat, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Itu Bapak-bapak sekalian. Itu adalah salah satu asbabun nuzul dan juga kisah mengenai bagaimana hebatnya setan untuk merayu kita dalam berpaling dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak sekalian, terakhir saya akan tutup dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat ke-12. Nah, ini surat Muhammad ayat ke-12. Ayat dalam surat Muhammad ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana orang-orang kafir mereka hidup di dunia. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir mereka itu yatamatta'un, mereka itu mencari kesenangan-kesenangan yang berbatas hanya untuk menutupi kesenangan di dunia saja, kenikmatan yang sesaat saja. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupannya tujuannya hanya untuk dapat nikmat di dunia agar mereka senang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Di sini disebutkan mereka pun makan bagaikan makannya hewan ternak. Nah, jadi kehidupannya itu mereka habiskan hanya untuk mencari kesenangan dunia, dan yang menjadi inti dari kehidupannya itu untuk memenuhi perutnya. Sampai-sampai digambarkan disamakan dengan al-an'am. Al-an'am itu adalah hewan ternak. Bagaimana kita lihat ya, ketika kebiasaan hewan ternak itu, mereka itu hidup dibangunkan di pagi hari itu untuk apa? Untuk milari remang, Pak. Ayam nyatu gitu. Kuda dahar. Semuanya pun sama, untuk cari makan. Kalau udah cari makan, udah kenyang, mereka pulang ke rumahnya tidur. Besoknya bangun lagi, cari makan lagi, udah kenyang, tidur. Apakah kehidupan kita itu seperti itu? Yang hanya untuk melanjutkan kehidupan, bangun untuk bekerja untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk bekerja agar kuat. Ketika udah kuat untuk apa? Untuk bekerja, udah cari makan lagi, muter gitu. Nah, kehidupan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu Allah gambarkan bagaikan seperti itu, muter kehidupan kita. Bahkan yang menjadi miris apa? Sekarang itu bahkan ada orang yang benar-benar mengagungkan mengenai kulineran. Saking viralnya, misalkan di medsos muncul, di TV muncul, oh tempat makan di sini viral segala macam. Hingga akhirnya dia pikir, nanti saya mau makan di sana. Rela nabung segala macam. Lupa, semuanya jeripayah itu hanya untuk apa? Bisa mencicipi makanan yang enaknya cuma di lidah aja. Terus lebet kati koroma, kumangke kan. Keluarnya sami-sami kene. Cuma di situ saja. Nu harga 1 juta rasanya gitu, nu 500.000 rasanya gitu, anu 5.000 rasanya gitu. Itu adalah gambaran orang-orang kafir. Mereka itu hidup hanya untuk makan saja. Kita harusnya lebih dari itu. Hidupnya kita itu, makannya kita itu untuk lillahi rabbil alamin, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak itu hidupnya hanya dihususkan untuk apa? Agar bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya semata. Lamun tos eta atau gitu, muter hanya itu. Dan dia tidak memiliki pikiran untuk masa depannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran jangan sampai kita hidup bagaikan orang kafir yang mencari kenikmatan di dunia semata, yang mencari hidup hanya untuk makan semata. Karena apa? Karena ujungnya kata Allah Subhanahu wa taala wan naru maswan lahum, dan neraka itu adalah tempat kesudahan bagi mereka. Gitu, Pak. Ya. Jangan sampailah kita berpikir hari ini saya mau kuliner di sini, paginya sarapan di Sumedang dengan tahu Sumedang gitu. Nanti siangnya saya mau ke Purwakarta Haji Yenti, itu ada bakar sate Marangi. Nanti ke Cirebon mau apel gentongnya. Itu sabintanya diatur dah untuk jadwal makan, hari jadwal sholat hilaf gitu. Hari menjadwalkan makan deh, nanti kita makan di sana segala macam. Sok terfikirkan tidak oleh kita, kadang-kadang kita terhanyut dalam hal yang seperti itu untuk memenuhi perut ya. Nah, makanya ini salah satu peringatan bagi kita. Kita harus masuk ke dalam agama Allah itu secara sempurna, bukan hanya ibadah yang mahal saja, namun termanifestasikan sholat kita, ketaatan kita itu dalam kehidupan keseharian kita, dalam bermuamalah dengan sesama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggenggam agama Islam ini dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya rasa cukup untuk kajian subuh kali ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi ataupun ada pertanyaan ataupun ada yang ditambahkan dalam perkara ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Belajar saya Pak. Tadi tertarik dengan setan Pak. Saya sempat belajar setan juga ya Pak. Dan di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan
kan Allah itu mempersilahkan ya setan itu untuk menggoda manusia. Tapi juga ada pernyataan setan bahwa dia tidak bisa mengganggu atau jika tidak akan terganggu kepada orang yang mukhlis. Nah, pertanyaan saya, kalau kita tuh mukhlis tuh cuman di hati selama ini ya. Jadi pertanyaan itu, kenapa setan tidak bisa mengganggu kepada orang yang sudah sampai ke tingkatannya mukhlisin gitu, Pak? Sedangkan saya ini baru muslim bro, dan mukhlisin gitu. Nah, apa makna ikhlas di sini gitu, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Baik, kenapa setan menyatakan dirinya bahwasanya dia itu tidak mampu untuk memperdaya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas? Karena betul, kalau orang sudah mengamalkan sesuatu, dia mengamalkan dan meninggalkan sesuatu itu karena ikhlas lillahi ta'ala, maka dia selamat dari godaan setan. Walaupun sebetulnya setan menggoda kepada setiap hati. Bukan berarti karena saya sudah mukhlis tidak mungkin diganggu setan, tidak. Semua orang pun diganggu. Cuman ketika dia mengamalkan sesuatunya itu kuat keikhlasannya untuk Allah, maka dia tidak akan terperdaya. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau sudah tidak terperdaya, sudah ikhlas, maka yuwaffihim ujurahum, pahalanya pun akan sempurna karena tidak diinggapi dengan riya. Makanya yang paling berat itu, Pak, bagi seorang yang sudah mulai dalam tahap beribadah, itu menjaga kesempurnaan pahala yang Allah berikan dengan cara ikhlas. Kenapa setan tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas? Karena seluruh daya upayanya itu sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kepada Allah, maka setan sudah tidak memiliki celah lagi untuk dapat menghancurkan pahala-pahalanya. Kan iblis pernah mengungkapkan sesuatu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya aku itu tidak bisa menggoda manusia untuk dia menjadi murtad sekaligus. Diajak maksiat kepada Allah mungkin susah, tapi yang aku akan lakukan, kata iblis apa? Aku akan memalingkan seseorang, dia mengerjakan sesuatu yang dianggapnya itu baik, padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Kunaon bertiasa gitu, Pak, karena bisa jadi ada ketidakikhlasan di dalam hatinya. Dia sudah sholat, dia sudah infak, dia sudah sedekah, rutin sedekahnya juga, harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Bahkan setiap ada suatu kesempatan yang besar, dia pun sedekah. Dia anggap itu adalah kebaikan, tapi tidak bernilai kebaikan. Dihapuskan pahalanya karena apa? Karena tidak ikhlas. Maka dari itu, ya kembali lagi, setan itu tidak bisa mengganggu, gugat orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasar semuanya pun sama, Pak, digoda. Bukan berarti ikhlas itu adalah sebuah status yang bisa kita ambil. Itu harus diperjuangkan. Bisa jadi sekarang sholat kita ikhlas, besok belum tentu, atau yang kemarin belum tentu. Tapi ikhlas itu selalu nempel dengan amalan. Jadi selalu berkaitan dengan amalan yang sedang kita lakukan. Makanya kita meminta kepada Allah agar apa? Mukhlishina lahuddin. Dalam beragama, dalam beramal, dalam melakukan kesolehan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin menambahkan mengenai hal ini, silahkan, Pak. Bukan ya. Bertanya lurus gitu, Ustaz. Jadi kalau makin mukhlis ya setannya juga setan yang mukhlis juga. Oh, ini maksudnya gini. Jadi memang setiap orang itu akan digoda sesuai dengan takarannya kan gitu. Dengan kapasitasnya. Jadi kapasitasnya apa? Tapi seorang yang mukhlis itu, Pak, dalam artian itu bukan ada setan yang khusus menggoda yang mukhlis, tidak. Kalau orang sudah ikhlas dalam beramal, berarti setan sudah kalah. Misalkan taraf seorang ulama, berarti tarafnya tinggi, berarti setan yang menggoda pun dia akan tingkatnya tinggi lagi, tingkatnya levelnya tinggi lagi. Ketika seorang ulama dia itu mampu ikhlas pada saat itu, maka setan yang kapasitasnya tinggi pun dia kalah. Beda lagi misalkan orang ini biasa-biasa aja, cuman resep gemar ibadah lah. Kalau sampai banyak ilmu juga tidak gitu. Tapi dalam beramal pun dia ikhlas. Setan yang nyerbu kepada dia pun setan-setan yang biasa. Nah, maka setan pada saat itu pun kalah. Jadi dalam arti
ikhlas itu akan mengalahkan betapapun kehebatan kuatnya setan sekalipun, Pak. Setan yang besar memiliki, kan dalam satu hadis kan disebutkan juga ada seseorang yang dia itu diganggu oleh satu setan. Nah, setan yang pertama nggak kuat, nggak mempan nih. Akhirnya datang kepada teman-temannya, udah gitu ngomong ke teman-temannya, aku nggak bisa ngelawan si Fulan, temenin aku dong, bantu. Akhirnya bantu datang lagi, bawa baladna Pak, seorang, nggak ganggu seorang yuk, tidak mempan lagi. Akhirnya pas pulang diseri-serikan ku setan sanes. Setan membuat biasa diganggu atuh. Karena apa? Dia mendawamkan bacaan ayat kursi setelah sholatnya. Karena dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap qiyam, sujud, ketika tidur, bangkit, semuanya ingat dia kepada Allah. Makanya ditertawakan oleh setan-setan yang lain. Jadi ya kembali lagi, makanya kita harus mempertebal keikhlasan kita dalam setiap beramal. Mau apapun setannya, mau sekuat apapun, insya Allah ya, mudah-mudahan tetap terjaga ya. Ini, Pak. Jadi intinya belajar ikhlas. Ya, syarat pahala itu memang harus ada keikhlasan. Allah a'lam bishawab. Kita akan tutup saja pengajian kita pada Jumat kali ini. Mudah Allah berikan keberkahan pada Jumat yang kita laksanakan ini. Kita pun dapat mempersiapkan ibadah Jumat nanti Pak dengan persiapan yang sempurna ya. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Allah.